Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Anastasia Uli, NIM 25869050164. Saya mengajar agama Katolik dan Budi Pekerti di SDN 011 Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan juga sebagai mahasiswa profesi guru BED 3 periode 4 di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober, saya melaksanakan praktek video pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Saya mengajar di kelas 4 dengan tema 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Selamat pagi juga adik-adik dan anak-anak. Apa kabar kalian pagi hari ini? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Sehat? Sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Siap melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Baik adik-adik, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Di antara kalian siapa yang mau memimpin doa? Oke, kepada Bella waktu dan kesempatan diberikan. Kita semua ambil sikap berdoa berdiri. Kita belajar pada kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah melakukan kita dengan doa. Oke, adik-adik, pada hari ini di antara kalian, apakah kita semua hadir? Bagaimana Bregen? Saputra Wasanas. Oke, ada satu orang teman kita ya, Saputra Wasa, dia tidak masuk. Apa alasannya Bregen? Alfa. Alfa ya. Oke, terbakar ya Alfa ya. Kita yang lain tetap sekolah seperti biasa ya, tetap mengikuti kegiatan proses belajar pembelajaran kita. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Minggu kemarin kita punya tema pembelajaran apa? Temanya ya. Oke, Bregen, apa tema pembelajaran kita minggu kemarin? Bisa pembebas bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Bisa pembebasan bangsa Israel dalam perjalanan kepada gurun. Oke, itu tema pembelajaran kita minggu kemarin. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya dulu. Mengapa keluarga Yakub pindah ke Mesir? Itu pertanyaan. Oke, Setia silakan. Karena di tanah Kanaan mereka mati kelaparan. Karena di tanah Kanaan mereka itu mati kelaparan. Masih ada jawaban lain? Mengapa Yakub itu pindah ke Mesir? Menurut Setia, karena di tanah Kanaan itu mereka kekurangan makan ya, mereka belum mati. Di sana kekurangan makanan, mereka harus pergi ya mencari di mana di daerah yang mengandung banyak makanan atau subur ya. Makanya mereka pindah ke Mesir. Pertanyaan yang kedua, apa tanda yang melambangkan penyertaan Tuhan bagi umat Israel? Pertanyaan di perjalanan menuju tanah Kanaan. Oke, menurut Baby, lambang penyertaan Tuhan yang menjaga atau yang menyertai perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu tiang awan dan Yang awan.
perintah Allah sebagai pedoman hidup serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Ada yang bisa mengulang tentang tujuan pembelajaran hari ini? Peserta ini mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita dalami hari ini ya. Sebelum kita lanjut ke materi pokok, berdiri semua dulu ya. Menghargai kita sebagai warga negara Indonesia, kita akan menyanyikan satu lagu kebangsaan, yakni lagu Garuda Pancasila. Setelah kita bernyanyi, kita tuh tidak lupa juga bersyukur ya atas berkat Tuhan, atas rahmat Tuhan dengan menyanyikan salah satu lagu rohani ya. Aku minta waktunya 1 menit saja. Anak-anak satu kelompok, satu orang mewakili untuk observasi yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di sekolah atau di dalam kelas kita ya. Nanti setelah kalian menemukan persoalan, ada di bagian ini ya, lihat di halaman 48 di situ, persoalan yang akan kalian temukan entah dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu kita harus bisa, kalian itu harus bisa berpikir dengan persoalan atau masalah yang ada untuk bisa menemukan peraturan. Paham? Masing-masing kelompok satu orang mewakili untuk observasi ya. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Oke, silakan tulis semua dalam kelompok. Sudah. Telah mengamati semua masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan sekitar sekolah dan juga di dalam kelas ini. Diminta kalian selesaikan di bagian samping ya, peraturan-peraturan yang akan kalian temukan supaya bisa mengatur persoalan-persoalan tersebut. Halo. Hai, halo. Sudah selesai semua diskusinya? Siap presentasi hasil diskusi? Kelompok mana dulu yang duluan mau presentasi? Oke, terima kasih kepada kelompok A ya. Waktu dan kesempatan Ibu persilakan untuk melakukan presentasi. Semua kelompok maju. Waktu yang berikutnya Ibu beri kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi apa saja kira-kira yang kalian belum paham atau ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok A. Kepada yang lain, kelompok lain yang mau menanggapi silakan. Oke, dari kelompok B dulu ya, kepada Aurelia silakan. Apakah dalam diri mencantumkan keadaan alam atau kegiatan manusia? Apakah dalam diri jatuh keadaan alami atau perbuatan manusia? Oke, lain ulangi ya. Apakah daun kering itu jatuh secara alami atau memang
menjadi kotor. Kemudian Kemudian kemuliaan. Saya kemuliaan apa lagi? aku perkayaan, Sudah tadi. perkayaan, Kelahian. Apa lagi? perjalanan Bapak. Menolong nama Bapa. James apa? Datang terlambat. Luar biasa. Ada pertanyaan yang kedua. Siapa yang dirugikan dengan adanya persoalan ini? Dengan adanya terlambat, celah kotor, kelas kotor, terus dinding dicoret, meja dicoret. Siapa yang dirugikan? Ibu atau Bapak dulu? Ibu atau bapak guru? Saya ibu dan bapak guru, siapa lagi yang dirugikan? Kita semua. Kita sendiri atau kita semua warga sekolah? Pertanyaan mereka, untuk siapakah peraturan yang tadi sudah disusun? Kita semua. Untuk kita semua. Apa yang terjadi jika tidak ada aturan di kelas maupun di sekolah? Tidak akan terjadi. Semuanya berantakan. Tidak tertib. Semuanya berantakan. Semuanya berantakan. Good. Jika tidak ada aturan apa yang Belajar terjadi? tidak nyaman. Belajar tidak nyaman. Belajar tidak nyaman. Itu kata tadi dulu. Kira-kira apa? Jika tidak ada aturan, akan terjadi apa? Iya. Setiap hari kita menemukan berbagai persoalan di sekitar lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Berbagai persoalan itu kadang kita jumpai secara alamiah ya. Contohnya tadi seperti yang dilapor oleh Bella ya, gaun itu jati. Itu bukan perbuatan manusia ya. Itu memang secara alamiah. Nah, karena gaun jati itu jadinya berserakan kotor, jadi kita itu harus memungutnya dan buang kepada tempat sampah. Nah, selain persoalan secara alamiah tadi, ada juga persoalan-persoalan yang kita temui ini dibuat oleh manusia. Contohnya tadi, tangan kalian itu memang harus dikasih pelajar ya, suka coret ini, coret-coret meja. Ngolok nama Bapak. Oh, itu fenomena ya di SDN 11 Komben. Itu terjadinya sangat membuat ibu terharu ya, rasanya seperti apa. Dari kelas 1 bahkan sampai kelas 6 itu suka sekali menyebut nama orang tua itu tidak dengan hormat. Tolong diasah kesadaran kalian ya. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Oke. Baik adik-adik, persoalan-persoalan tadi tentu ada aturan yang kita butuhkan ya. Contohnya tadi itu sudah jelas ya. Jika menyebut nama orang tua tadi secara bebas sudah bertanggung jawab, ada dendanya. Yang buang sampah sembarangan itu sudah ada jadwal ya, roster di kelas kalian itu untuk membersihkan kelas. Lalu yang lain itu bertanggung jawab di luar kelas, memungut semua sampah di luar, dan di dalam melakukan hal sebagainya. Itu adalah aturan-aturan. Lalu yang terlambat juga tidak boleh terlambat, ya ada papan peringatan. Datang sekolah tepat waktu. Ya, aku cinta. Aku cinta. Kamu cinta. Aku kamu cinta. Allah berikan kepada umat Israel melalui Musa di Gunung Sinai dalam bentuk 2 lom batu. Pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kelima, hormatilah orang tuamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan bersaksi dusta. Dan yang ke-10, jangan mengingini milik orang lain.
kelompok kami. Nomor 1. Mengapa Tuhan menetapkan tidak? Kita sudah mendengar semua hasil presentasi dari sahabat-sahabat kita kelompok B. Oke, bagi teman-teman dari kelompok lain yang akan menanggapi atau memberi pertanyaan kepada hasil diskusi kelompok B, Ibu persilakan. Oke, dari Brian dulu. Suaranya besar saja. Kami akan menanggapi nomor 4 tentang mencuri. Jangan mencuri. Bagaimana cara kalian menanggapi kasus pencuri? Pencurian ya. Kira-kira cara kalian itu tulis soalnya ya. Cara menanggapi kasus pencurian atau menangani. Kelompok mana lagi yang mau bertanya? Oke, Pepi dari kelompok C silakan bertanya. Suaranya berdiri. Pembunuhan itu marak di mana-mana ya, berlawanan dengan perintah negara yakni perintah yang kelima. Contoh sederhana pembunuhan di sekolah itu seperti apa? Siapa lagi yang mau bertanya? Sylvia? Tidak jadi. Ya sudah. Berdiri. Kalau menanggapi kembali pertanyaannya. Itu engkau menanggapi kelompok berapa punya pertanyaan? Contoh. Jangan mencuri. Bagaimana cara kalian menanggapi kasus pencuri? Lihat di kitab Keluaran ya, bab 10, bab 20 ayat 1 sampai 12 itu tentang 10 perintah Allah, di mana Allah mengatakan terlebih dahulu Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, sebelum menyampaikan perintah Allah. Itu artinya Tuhan Allah itu sebelum mengatur itu telah menyuruh mereka untuk keluar dulu dari Mesir ya, dari perbudakan tadi. Nah, lalu para bangsa Israel juga tadi setelah mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan tadi, banyak penderitaan juga yang mereka lewati, mereka lalui, yakni di padang gurun ya. Tadi bisa bayangkan tidak, kalau padang gurun itu gersang, panas, cuma pasir, pohon pun hanya satu-satu saja. Betapa tersisanya mereka. Apalagi air juga tidak ada, makanya mereka bawa juga terbatas dan sudah selesai. Tapi mereka itu selalu bersungut-sungut kepada Musa ya. Ngapain kau bawa kami ke sini, lebih baik kami mati di sana saja, dijaga, ditindas oleh Firaun dan dia punya penguasa-penguasa, daripada di sini kami mati. Oh ya, itu yang mereka marah terhadap Musa ya, si bangsa Israel. Namun Allah mengatakan, aku akan membawa engkau keluar dari sini. Itu menyatakannya kepada bangsa Israel agar setelah mereka melalui penderitaan yang panjang, Tuhan akan menunjukkan kepada mereka sebuah pedoman dan sebuah aturan kepada mereka. Setelah mereka masuk ke dalam bumi, Tuhan mengatakan kepada Musa, naiklah kau ke atas bukit Sinai ya. Selama 40 hari Musa berlayar bermeditasi di situ, menunggu berjalan ajaran yang akan dikasih oleh Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah pun memberikan 10 perintah ya. 3 poin pertama itu aturan antara manusia kita dengan Tuhan Allah. Lalu 6 poin ya, 7 poinnya kemudian aturan antara manusia sesama manusia. Oke, aturan yang pertama yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan Allah apa saja? Bunyi yang nomor 1, perintah yang pertama apa?
manusia dengan Allah. Manusia dan manusia, jangan bancu, jangan bambu, jangan bersih. Yang dari aturan yang ke-4 itu sampai yang ke-10 itu aturan antara manusia sama manusia. Jangan kau mengambil istri orang, jangan menganggap hak milik orang lain itu menjadi milikmu, itu aturannya. Karena ini sangat mencintai kita luar biasa ya. Aturan-aturan itu juga harus seperti kita. Supaya kita jangan apa? Dengan aturan tadi. Jangan berdosa. Jangan berdosa, selain jangan berdosa, jangan kau melanggarnya ya. Supaya kita itu benar di hadapan Allah, benar di hadapan sesama, hidup saling mencintai, saling merukun ya. Jangan sembarang-sembarang. Seperti itu ya aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 10 perintah Allah itu masih relevan nggak dengan kita sekarang? Masih ya, sangat masih berlaku untuk kita sekarang ya. Ada orang yang benar-benar mau mematuhi, ada orang yang sudahlah itu ceritanya berapa puluh tahun yang lalu aku abaikan. Kembali kepada pribadi kita yang kita harus menyadari betapa besar kuasa Tuhan kepada kita. Kita harus menaati semuanya. Ada berikutnya ada refleksi dan aksi nyata. Nah, untuk refleksi itu ada pertanyaan dan juga aksinya itu ada pekerjaannya. Karena itu dijadikan tugas, ibu akan bagikan di akhir pembelajaran nanti ya. Kalian selesaikan di rumah. Nah, yang dikatakan dengan refleksi itu artinya kau merenungkan semua perintah-perintah yang ada dalam surah itu, lalu menghayatinya di dalam hati. Nah, setelah kau merenung dan menghayati, menggali kembali yang sudah berlalu sampai yang sekarang, akan kau lakukan pada aksinya nanti. Itu dijadikan apa? Tugas. Maka itu saja tugas. Itu ada di dalam buku, ada di halaman 53 ya. Di situ ada refleksi dan juga ada aksi ya. Itu nanti dijadikan pekerjaan dia. Kau menghayati pertanyaan itu, ada 5 pertanyaan terkait dengan refleksi. Setelah itu kita buat aksinya di halaman paling bawah itu ada dalam kotak ya. Jadikan tugas kumpul minggu depan ibu koreksi. Oke, ini semua tulis berkasih. Aku cinta. Aku cinta. Kamu cinta. Aku kamu cinta. Oke, silakan. Oke, seluruh pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan tema 10 perintah Allah selesai. Kalau yang masih mau bertanya, boleh kita lanjut ini ya. Sekarang kita tutup rangkaian kegiatan pembelajaran kita dengan doa penutup. Kepada Beden, Ibu persilakan. Duduk saja terus kita. Teman-teman, sebelum kita kembali ke sekolah, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga siang ini, dan sekarang juga kami sudah menyelesaikan pelajaran ini, dan sekarang juga kami mau mengikuti pelajaran yang lain. Adalah doa ini kami sampaikan kepadamu lewat